Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali di antara kita akan merasa terluka atau sakit hati ketika berhadapan dengan sesama yang memusuhi, membenci, mengutuk, dan memfitnah diri kita. Sebagai pengikutnya, Yesus meminta para murid dan kita untuk berani mengubah hukum gigi ganti gigi dengan hukum kasih. Dalam Perjanjian Lama, banyak aturan yang mengatur soal hubungan antara sesama manusia berlandaskan kasih. Imamat 17 ayat 18-19. Hal yang sama dilakukan Yesus ketika ia hadir di tengah-tengah dunia ini. Kasih dan mengasihi merupakan ajaran yang mendasari akan setiap tugas dan karya pelayanan Yesus. Yesus memerintahkan untuk mengasihi sesama manusia. Bahkan yang lebih radikal, musuh pun tercakup dalam mereka yang harus kita kasihi.
Yesus menerapkan suatu hukum kasih yang universal, yaitu mencakup musuh-musuh kita. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6:31. Dengan mengesampingkan hukum kasih yang terbatas, yang hanya meliputi orang sekeluarga, sesuku, sebangsa, dan seagama. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, kitab 1 Samuel bab 26, 7-9, 12-13, 22-33. Dikisahkan bagaimana Daud mendapati Saul sedang terlena. Sebetulnya Daud dapat membiarkan musuhnya itu dibinasakan Abisai. Memang Saul ingin menyingkirkan Daud, tetapi Daud tidak mengizinkan Abisai membalaskan permusuhan ini. Daud hanya mengambil tombak dan kendi Saul sebagai tanda bahwa bila ia mau, ia bisa mencelakainya. Mengapa ia tidak membiarkan musuhnya itu dihabisi? Daud mengatakan dalam 1 Samuel 26:9, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kendati musuh, Saul tetap orang yang diurapi Tuhan. Maka sakral tak boleh diganggu. Harga nyawa Saul tidak bergantung pada Saul sendiri, tetapi pada pikiran Tuhan mengenai dia. Siapa yang melanggar bakal tidak akan selamat. Pada akhir bagian ini Daud mohon agar dirinya juga dianggap berharga di hadapan Tuhan. Daud tidak membalas kekerasan Saul dengan kekerasan. Kemurahan melahirkan kemurahan pula. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Saul dan Daud dalam bacaan pertama menunjukkan bahwa rekonsiliasi dan non-kekerasan bisa terjadi di antara orang-orang yang bukan seluruhnya bersih, tetapi yang masih bisa menghargai kehadiran yang sakral. Seruan tersebut semakin diperjelas dalam Injil hari ini. Injil hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan minggu lalu, Lukas 6, 17, 20-26. Namun dengan pengajaran yang lebih mendalam. Yesus mengajarkan cara hidup yang benar-benar Kristiani. Artinya, Yesus mengajarkan tentang hidup yang dibangun atas dasar cinta kasih dan pengampunan. Kasih sejati adalah kasih yang timbul dari kemurahan hati dan rela mengampuni. Ukuran kasih sejati adalah apabila mereka yang memusuhi kita diterima kembali sebagai saudara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, budaya balas-membalas adalah budaya yang menyelimuti hidup kita. Namun kita harus mampu keluar dari lingkaran itu dengan menebarkan budaya kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Oleh karena itu Yesus mengajak para pengikutnya supaya mengasihi tanpa perhitungan. Ajaran ini digambarkan dengan sangat baik melalui hukum Musa, Ulangan 15:7-10, yang mewajibkan umat untuk memberikan pinjaman kepada saudara yang miskin. Mereka yang mendengarkan Yesus diundang untuk mengubah pola hidup dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah yang ditandai oleh sikap radikal, yakni mengasihi musuh. Barangkali cara untuk mewujud nyatakannya adalah memberkati, mendoakan, memberikan pipi yang lain, bahkan jubah dengan baju juga. Memberi atau meminjamkan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Semoga kita selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada sesama dari perbendaharaan hidup dan hati kita yang baik pula. Tetapi kamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan.
maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Semoga permenungan minggu ini memampukan kita untuk tidak terfokus hanya mengurus diri pribadi, keluarga, saudara-saudari, orang-orang yang dekat, yang mengasihi kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sepemikiran, yang sehati, seperasaan, yang berpihak kepada kita, atau yang satu agama, satu ras, satu suku, satu bangsa, satu budaya, atau orang-orang yang menurut kita baik. Kita dipanggil untuk keluar dari egoisme primitif yang hanya memikirkan hanya mau berbuat jika orang itu ada di pihak kita. Kita dipanggil untuk semakin lebih bebas, lepas untuk semua orang, bahkan orang-orang yang membenci, mengkhianati, melukai, mendustai, mencibiri, menghina, menjatuhkan, menampar, memijak-mijak harga diri kita, hidup kita, keluarga kita. Orang-orang yang memusuhi kita dengan keras, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi mereka, untuk berani memberikan diri kita untuk mereka. Mungkin dengan itu mereka akan berubah, bertobat, menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang tidak seperti yang kita kenal, menjadi anak-anak Tuhan. Karena dengan itulah kamu akan menjadi anak-anak Allah, dan mereka juga akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan meneladani dan mempraktikkan ajaran-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.